Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat Pusbikat dimanapun berada, alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Kita baru berada di desa Mojosari, Kecamatan Bansari, Kecamatan Temanggung, Jawa Tengah, bersama petani yang luar biasa. Di samping kita ada Pak Atok. Nama lengkapnya siapa Pak Atok? Miftahuddin Athoillah. Miftahuddin. Kunci agama Athoillah untuk bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, nama yang begitu indah. Beliau adalah seorang petani yang luar biasa. Yang Anda tanam itu apa saja, Pak? Yang tahunan alpukat, kurang, sama yang musiman mikul, kubis. Tanaman sayuran kubis. Ini hari ini juga baru panen ya, Pak? Ya. Prediksi yang Anda panen hari ini berapa ton, Pak? Mungkin sekitar 8 ton. 8 ton. Harganya baru bagus. Tingkat petani sampai berapa saat ini? 3.600. 3.600. Ini harga luar biasa karena biasanya kadang kubis itu di bawah 1.000 ya. Tingkat petani, jangan Anda bayangkan dengan harga yang ada di pasar. Tentu kalau Anda beli di pasar sekilo mungkin di atas 5.000. Tapi di tingkat petani hari ini 3.600 sebuah anugerah yang luar biasa. Keuntungannya luar biasa. Harapannya semakin banyak keuntungannya, semakin bersyukur, semakin bisa tambah sedekah, tambah zakatnya. Nah, berbicara tentang alpukat ini, asbabul wurusnya, ceritanya gimana nih? Siapa yang dulu nanam alpukat, Pak? Dulu yang nanam itu bapak, sebetulnya bukan saya, Pak. Iya. Saya itu cuman meneruskan ngopeni ini. Dulu kan bapak itu nanam, saking senengnya tanam banyak, tapi nggak diopeni. Pohon ini 2 tahun yang lalu hampir mau mati. Ini varietasnya apa? Ini Wina, didominasi Wina. Wina. Dulu ambil bibitnya dari Pusbikat. Dari Pusbikat, alhamdulillah. Jadi Bapak ini kebetulan guru agama ya. Guru agama, satu profesi dengan saya. Nanam cuman hanya semangat di awalnya saja. Nanam awal berapa pohon? Serat total 230 sama di lahan yang sana. 230 untuk yang lahan di sini 168. Kemudian ada beberapa karena terlalu dekat, ada yang dipotong karena terlalu dekat atau mungkin karena mati juga. Karena terlalu dekat. Ya. Nah, sekarang tinggal berapa? 140 sekian, 42 apa 43. Ini pentingnya jarak tanam dan pruning. Kita sambil jalan ya. Nah, ini posisi rata-rata ada buahnya semua. 90% berbuah. Dari 140 sekian. Dalam artian ini kalau 100 pohon yang berbuah lebih ya? Lebih. Satu pohon ini kalau kita katakan 1 kintal terlalu ringan. Insya Allah. Nih, ada beberapa ilmu yang kita ambil, saudara-saudara. Satu adalah butuhnya pruning. Kalau ranting terlalu jauh, buah terlalu banyak kayak gini. Ini buah masih kecil-kecil sudah patah. Karena udah nggak kuat menanggung beban. Ini kalau 30 kilo lebih ini. Seharusnya buah yang siapa? Nah, ini patah, nggak kuat. Ini satu dari 30 kilo kuat. Ini maka satu pohon ini insya Allah lebih daripada 1 kintal. Kalau tidak rontok, kelihatan bagus, 1,5 sampai 2 kintal mampu untuk varietas Wina. Pohon seperti ini. Nah. Kemudian ini kita tukang kali dengan porang. Ini usia porangnya berapa? Ini satu musim. Berat rata-rata sudah berapa? Kemarin udah itu kalau diambil rata-rata 9 on. Jadi sudah laku untuk dijual ya? Tapi saya belum sayang. Nunggu musim kedua. Musim kedua nanti berat di angka berapa per harapan rata-rata 3 kilo. Nah, kemudian ada pemandangan yang kita dapatkan mungkin baru bagi teman-teman. Ya, itu alam di sekitar pohon. Ini namanya apa ini, Pak? Ini tempat ini saya buat biar kalau ngocor pupuk atau ngasih pupuk di sini aja. Ini panjang peralonnya berapa?
panjang 60, ini yang masuk 40, yang di luar sekitar 20 cm. 60 cm total. Pralon 60 cm, kemudian kita tanam yang 40 cm, yang 20 di luar. Berarti yang kita masukkan pupuk itu berupa pupuk cair atau ada yang padat juga? Entah cair maupun padat masuk sini semua. Kecuali kompos. Kalau kompos kan ini sudah ikut kurang. Kompos di luar, cuman kayak mungkin NPK Ya, atau NPK. pupuk organik cair atau urin Ya, atau apa itu masuk sini. masukkan ke sini. Nah ini pemupukan Anda berapa, ritmenya berapa lama sekali? Kalau untuk pengocoran tiap bulan Pak. Tiap bulan Yang Anda kocorkan apa itu? bisa pakai produk NASA. Produk NASA itu pakai apa? Power nutrisi sama hormonik saya campur Itu sebulan sekali. bulan sekali. Kemudian untuk komposnya? Komposnya ini kemarin ikut orang itu pakai mekanik. Itu baru sekali berarti? Tiap tahun sebelum ada porang ini tiap tahun dikasih. Tiap tahun ya, berarti setahun sekali. Ya. Pupuk kocornya tiap 1 bulan sekali, kemudian untuk pupuk komposnya setahun sekali. Setahun sekali. Dosisnya, ini tanaman usia 6 tahun. Ya, 6 tahun. 6 tahun. Ini dosisnya yang Anda berikan berapa? Untuk pengocoran itu 1 lubang pralon ini 1 liter. Berarti kalau 2 lubang, 2 liter, kalau 3 lubang 3 liter. Karena kan ya. ada yang kita yang 3, ada yang 2. Lihat pohonnya, kalau yang sudah bagus saya kasih 2. Tapi kalau yang pertumbuhannya kurang saya kasih ada yang 3, ada yang 4. ini pentingnya pruning, sehingga ini kita lihat ke atas ini matahari tidak bisa masuk, hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau kita pruning, nah apalagi yang sebelah barat, ini kan tasik terlalu panjang. Nah kalau terlalu panjang seperti ini, dia akan menghabiskan tempat. Kemudian juga ini kalau nggak disangga, kemungkinan besar akan muncul seperti yang itu. Nah seperti yang atas ini kan buahnya banyak ini. Kita hitung kemarin yang kita bawa ke pusdikat, rata-rata 1 biji 1 kilo, banyak yang lebih nggak 1 kilo. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 15 yang ujungnya. Berarti kan ujung aja udah kurang lebih di atas 10 kg. Nah kalikan berapa ranting? Kemudian untuk penyemprotan Pak, penyemprotan ke atas itu ritmenya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau untuk pencegahan penyakit sebulan sekali harus saya semprot. Pencegahan penyakit itu sebulan sekali. Obat yang Anda gunakan? Untuk pestisidanya saya pakai Marsal itu yang ada akarisidanya. Nah, itu untuk menanggulangi apa itu? Marsal. Ulat sama kutu-kutu itu, kutu tungau yang paling tungau itu yang paling saya tekan biar bisa mati pakai Marsal itu. Campurannya apa Marsal? Atau hanya Marsal saja? Marsal sama perekat aja. Sudah itu aja? Cuman itu aja. Itu kalau untuk fungsida saya pakai yang paling murah aja, cari fungsida yang sistemik paling murah. apa itu? Saya pakainya kadang Velika kalau pas ada stok di toko Velika, kalau enggak Demok. Pokoknya cari yang paling murah aja. Kemudian dosisnya, jadi Marsal dengan Demok itu kan campur sama perekat. Ya, nah, itu untuk 1 tangki yang 14 liter. Saya pakainya kan Dream Pak. Dream 200 liter. 200 liter. Itu 200 liter itu saya kasih kalau Marsal 500 mili. Satu Dream air 200 liter. Saya kasih Marsal 500 mili. Jadi Marsal itu bentuknya cair. cair. 1 botol berapa mili? Ada yang 500, ada yang 100. Saya pakainya yang 500. Jadi 500 mili untuk 200 liter air. Itu 1 botol harganya berapa Pak di sini? Kalau eceran itu sekitar 78.000. 78.000. Kemudian perekatnya Perekatnya berapa? saya pakai yang paling murah aja, 30.000 1 liter. Itu untuk 200 liter juga? Enggak, 300 mili. Berarti sepertiganya? Sepertiga. Nah, perekatnya hanya sepertiga. Harganya 30.000. berarti anggap 10.000. 10.000 untuk perekat. Kemudian 78 anggap 80.000 untuk Marsal.
Kemudian terus tambah fungisida. Fungisida Itu kalau pakai Velika harganya 1 kilo, setengah kilo itu 42.000. 1 drum isi berapa? Saya kasih setengah kilo. Setengah kilo 40. Berarti kan 80 tambah 10 90 tambah 130. Ya. Itu 1 drum ya. Untuk berapa pohon? Kalau ini satu lahan ini habis 700 liter 3,5 drum. 3,5 drum. Berarti tadi habis berapa tadi? 130 kali 3 anggapnya ya. Berarti kan 390.000 untuk sekali semprot. Anggaplah 400.000 setiap bulan sekali ya. Berarti kan 400 dikalikan 12. 4.800.000 itu untuk biaya nyemprotnya. Kemudian biaya pupuk kocornya. Pupuk kocornya itu kalau yang NASA kalau sudah berbuah seperti ini saya paling sebulan sekali. Tapi kalau sebelum buah malah kadang sebulan 2 kali, Pak. Itu biaya per bulannya berapa untuk pupuk itu? Kita sambil jalan sambil nonton pohon yang berbuah, karena sungguh asik ketika kita main ke kebun ini. NASA itu saya beli yang 3 kilo untuk power nutrisi itu harganya 650. Itu sekali 2-3 kali ngocor. Terus untuk paper harmoniknya 1 kali ngocor itu habis 2 drum. Saya kasih 2 botol 500 ml. Enggak, berarti enggak kira-kira sekali aplikasi ngocor itu habisnya? Habisnya sekitar kurang lebih 400.000. Berarti hampir sama dengan nyemprot ya. Anggap berarti kocor bawah, semprot atas itu kan habisnya sekitar 10 juta dalam 1 tahun. Nah, 10 juta dalam 1 tahun. Untuk tahun ini kita prediksikan dari 140 pohon, anggap 100 pohon itu yang berbuah. Kita bikin rata-rata 1 kintal, meskipun 1 pohon ada yang kuat 1,5 sampai dengan 2 kintal. Kalau dikalikan 1 kintal berarti dapat 10 ton. 10 ton kalau kita bikin harga rata-rata rendah di 10.000. 10 ton masih dapat 100 juta. Tadi modal untuk perawatan habisnya 10 juta. Insya Allah masih ada keuntungan 90 juta. Ini lahan seluas kurang lebih 3.800 meter. Ini 3.800 meter. Kita ngitungnya di angka 10.000 alpukat ya. Padahal per hari ini masih di angka 20 sampai 25.000. Ini insya Allah nanti 1-2 bulan lagi, entah beberapa kilo sudah mulai ada yang belajar panen. Insya Allah harganya masih bagus. Umumnya alpukat nanti mulai bulan 9 itu sudah berangsur agak turun. Cuman ya kita lihat nanti mangga ini banyak enggak. Kalau mangga banyak biasanya turunnya agak banter. Kemudian juga ritme hujannya. Karena kebetulan tahun ini kelihatannya kan mundur. Semoga mundur. Kalau mundur dan mangga agak banyak, insya Allah harga tetap masih bagus. Karena 1 atau 2 tahun yang lalu alpukat sampai bulan 12 masih tinggi. Itu yang di luar prediksi pada umumnya petani alpukat. Karena umumnya bulan 11-12 itu kan harga di titik terendah. Ternyata harganya masih tinggi. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih sampai 12. Oke, kita jalan terus, saudara. Bisa dengan tukang kari seperti ini kita jelas ringan membersihkan gulma rumputnya. Ini kendil sih, Pak. Ini kendil. Enggak ya, ada kalau ini, Pak. Ini sama ini bukan bukan peluang. Bukan. Cantik itu. Mirip cantik itu. Si cantiknya padahal malah pun mati. Nggak tahu kalau ini di bawah sambungan bawah stek gitu ya. Enggak ini. Di sambungan. Ini seperti si cantik ini. Iya. Itu cantik. Si cantik ini. Tapi nggak gede, paling 500 gram. Mentok di 700 gram. Paling gede. Tapi lebih enak dan tampilannya lebih memikat pasar. Tahun kemarin ada yang saya potong pohonnya sama persis sama ini, Pak. Besarnya sama-sama ini, Pak.
12, 13 on. Ini bisa? Sama persis sama ini tapi sudah saya potong gitu. Oh, kok bisa gede ya? Kalau tempat kita yang ada itu Ya. kemudian tidak pernah lebih daripada 7-8 on itu udah. Nah, ini memang. Oh, habisnya di. Nah, itu pohon. Dipotong tapi ya. Tapi itu sudah dipotong persis sama itu. Bisa 12, 13 on. Panjang atau Agak manjang ngulet gini. oh atau apakah matangnya hitam nggak? Enggak, bagus matangnya malah enak banget. Nggak, maksudnya kulitnya itu tetap hijau atau hitam? Hijau. Matangnya hijau, tetap hijau. Jadi penasaran juga, kenapa ada yang aneh gitu ya? Betul, itu bibit dari jenengan, Pak. Ada yang mungkin apa? Salah menaikkan atau dulunya Mungkin. tambahan atau gimana? Nggak tahu itu. Karena biasanya kadang kita ada varitas yang lain kan hanya untuk tambahannya. Nih, Wina nih, guys. Nah, buahnya banyak. Pentilnya berjubel-jubel. Tapi memang ini tabiat aslinya Wina. Memang dia apa? Buahnya bergerombol seperti ini. Nah, salah satu indikator alpukat yang bagus, bolak-balik kami sampaikan itu kalau daunnya lebat. Dilihat dari luar buahnya tidak banyak, tapi kalau panen mantap. Bedanya dengan alpukat yang nggak ada daunnya. Lihat dari luar banyak, dipanen mengecewakan. Nah ini pentingnya sebuah perawatan ya. Jadi trik-trik apa lagi yang bisa dibagikan kepada teman-teman dan semangat apa yang menjadikan Anda getol dalam merawat alpukat ini, Pak? Yang penting rajin nyemprot. Jadi jangan sampai ada hamanya ya intinya ya. Ini terus terang kemarin itu sempat telat 2 bulan itu karena kurang tenaga. Ngopeni itu lobe sama kurang jadi agak kurang 2 bulan telat nyemprot ini. Ini mohon maaf untuk seandainya dengan tanaman 140-an pohon ini kan tidak setiap hari dirawat ya. Enggak. Jadi jelas Anda merawatnya itu minimal 1,5 bulan sekali. Setengah bulan ibaratnya untuk ngocor, yang setengah bulan untuk nyemprot. Dan nyemprot atau ngocor itu butuh waktu berapa hari sekali ngecor? Paling 2 orang itu paling 3 jam selesai ini. Ngocor 140 pohon 2 jam. 3 jam 2 orang. 3 jam 2 orang. Dalam artian kalau 1 orang sehari kan selesai. Ya, setengah hari paling. Nah, setengah hari pagi sampai siang ya. Kalau kerja pagi sampai siang berapa bayarnya orang sini umumnya? Lepas. Sini lepas 50.000. Udah nggak usah ngasih makan atau macam-macam ya. Dalam artian masih ada keuntungan kita dalam budidaya alpukat. Lagi-lagi kita harus ada istiqomah di dalam merawat. Nah, dengan bertani sayuran tentu pernah merasakan suka dukanya. Saat pahit itu saat pernah nanam apa sampai mungkin bangkrut atau nggak balik modal atau gimana itu? Tembakau hancur pernah, untung banyak pernah, hancur pernah. Tembakau paling hancur rugi berapa, Pak? Hampir 2 miliar. 2 miliar. Mas, kalau lihat tamannya nggak meyakinkan orang kayak gini punya 2 miliar. Tapi itu Allah makanya kita jangan pernah meremehkan petani, guys. Tampang dekil, tampang desa rezeki kutho, ora kalah karo wong kutho. Nah, sempat untung paling banyak. Ya sekitar 2M. 2M itu modal berapa? Modalnya sekitar 1,5. 1,5 berarti paling dapat 3,5-an ya. Nah, itu kita nggak boleh takabur. Kita mohon maaf menyampaikan ini untuk memberikan motivasi bahwasanya semua orang itu mempunyai potensi rezeki yang sama. Anda mau jadi pegawai silahkan, jadi pejabat silahkan, jadi petani silahkan. Apapun yang kita kerjakan harapannya adalah bermanfaat bagi sesama. Siapakah yang lebih utama? Siapakah lebih mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan masalah harta yang menjadikan kita takwa mulia, tetapi ketakwaan kita yang menjadikan barometer kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus bersemangat untuk menjadi apapun yang sesuai yang kita lakukan. Intinya semoga kita ini bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Salam pusbikat, tebar manfaat bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.